Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfanhar dari kampus Universitas Dipa Makassar, asal Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu ada ini batasi hak akses jika owner login hanya bisa download transaksi dan melihat detail data, tidak bisa tambah, ubah, dan hapus. Yang bisa hanya operator. Gunakan session dan middleware sebagai nilai tambah. Jadi artinya sini jika dia login sebagai owner, dia hanya bisa melihat data dan view data. Jadi detail data. Dia hanya bisa melihat data dan detail data. Terus dia tidak bisa ubah dan hapus dan tambah data. Jadi yang bisa tambah dan ubah dan hapus ini hanya operator. Contohnya begini. Di sini saya sudah login. Saya login sebagai owner. Saya lihat menu. Di sini hanya lihat detail. Detail sini tidak ada tombol edit juga. Kita save. Sini tidak ada. Sini save tidak ada detailnya. Jadi dia hanya begini. Di event juga begitu. Tidak ada tombol edit dan tambah. Terus ke galeri, image, terus tidak ada sini juga tombol edit dan tambah, di sini tombol tambahnya. Sini juga tidak ada tombol editnya. Baik, kita masuk ke sintaksnya. Pertama-tama itu saya membuat batasan dulu di mana itu network provider authentic service provider. Jadi authentic. Jadi di sini saya membuat get. Saya memanggil dulu use get-nya. Terus saya membuat definisinya. Jadi ini untuk semua role. Semua role itu kan di sini ada dua role, operator dan owner. Jadi saya mendefinisikan itu jika saya mengembalikan data jika role jika di tabel user dengan kolom role datanya owner dan operator masukkan ke semua role. Terus saya membuat owner. Jika owner masukkan is owner dan jika operator masukkan is operator. Terus saya mendeklarasikan ke controller backend save sini saya. Jadi saya kayak masukkan di constructor. Saya masukkan this middleware can ini untuk merender lah kalau nggak salah untuk merender. Jadi mengambil di middleware semua role. Jadi semua role itu kan role-nya ada dua. Tadi owner sama operator. Jadi owner sama operator bisa melihat, mengakses fungsi index dan show. Ini fungsi index, ini fungsi show. Mana show? So, di save tidak ada show ya? Di save tidak ada show. Di save. Oh ya, di save tidak ada show. Jadi di sini harusnya tidak pakai sih. Soalnya tidak ada show. Nah, jadi di sini di save, di fitur save, dia hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit, store, update, dan destroy. Jadi yang bisa itu hanya operator, is operator. Di sini saya sudah mendeklarasikan di provider out service itu is operator dan semua role. Terus di event juga begitu. Saya membuat kondisi, membuat untuk mendeklarasikan middleware-nya. Di sini ada view ya. Show ada show. Ada show. Di sini ada show. Semua role bisa mengakses index sama show dan operator hanya bisa dan owner tidak bisa create, edit, store, update, destroy karena itu tulisnya operator. Terus image juga begitu, di menu juga begitu, review dan transfer. Terus setelah itu saya mau menghilangkan. Jadi mau menghilangkan di sini tombol. Sini harus ada tombol create, sini edit dan hapus. Dan di sini juga ada tombol edit. Saya mau menghilangkan itu. Jadi
supaya tidak muncul nih. Jadi user tidak harus nih asal-asal klik. Jadi mending dihilangkan saja. Jadi saya menghilangkannya di view. Di view tabel save di index saya masukkan chain. Chain ini bawaan Laravel ini supaya tidak merender. Jadi yang bisa jadi jika dia login sebagai is operator, jadi render ini create. Jika dia login sebagai is owner, dia tidak bisa merender ini. Karena ini tugasnya operator. Terus saya juga di sini supaya tidak tampil di kolomnya, kolom untuk action. Karena di save kan di save tidak ada untuk lihat detail. Jadi mending saya hilangkan kolom action. Jadi saya menghilangkan pakai chain bawaan Laravel. Jika dia operator maka render, jika dia bukan operator jangan render. Terus di ini juga di edit sama hapus. Dan juga mendeklarasikan pakai chain. Jika dia operator render, jika dia bukan operator jangan render. Begitu juga di event. Event ini saya tidak menggunakan action karena di event ada detail. Event detail. Di event ada detail, jadi saya tidak mendeklarasikan chain di dalam actionnya. Karena kalau saya mendeklarasikan maka hilang ininya. Kalau ada untuk detailnya. Jadi saya mendeklarasikannya di edit dan hapus. Jika dia operator maka render, jika dia bukan operator jangan render. Terus saya di operator di chain di create-nya juga. Saya lupa di save, mana save? Oh, bukan di save, di show. Di show itu kan ada harusnya di sini. Di sini fitur edit. Ini fitur edit. Jadi saya mendeklarasikan untuk chain-nya di sini. Jadi dia tidak merender jika dia bukan operator dia tidak merender fitur edit. Terus di image juga begitu. Saya menggunakan chain. Jika dia operator jangan render. Jika dia operator maka render lah. Bisa juga begitu. Saya menggunakan chain. Jika dia bukan operator jangan render. Di menu juga begitu. Saya menggunakan chain. Di create-nya juga. Di show-nya juga saya menggunakan chain supaya dia tidak merender jika dia bukan operator. Di review, ya di review juga. Di review, oh di review tidak ada ya hapus ya. Oh iya, tidak ada hapus soalnya review. Maaf. Terus di transaksi juga tidak ada ya. Oh ya, tidak ada transaksi. Ya itu aja. Terus masuk ke tas selanjutnya. Oh, saya coba login sebagai operator. Operator. Saya login. Operator. Ini saya login sebagai operator. Di sini operator bisa melihat data, detail data, tambah, ubah, dan hapus. Gimana tuh? Jadi dia bisa semua lah. Jadi operator dia bisa semua. Dia bisa create, lihat data, delete, dan hapus. Contohnya ini. Kita back saja itu sebagai contoh. Ini juga editnya akan muncul di sini. Jika dihapus maka ada modal, ada informasi. Terus di save-nya juga begitu. Ada edit dan hapus, ada create. Di event juga begitu. Dan di image juga begitu. Baik, di tas selanjutnya buat menu dashboard yang menampilkan statistik data seperti berapa total transaksi dan berapa total transaksi pending.
violate, dan sukses. Dan tampilkan tabel yang menyimpan 5 data transaksi terbaru. Jadi di sini dashboard, ini dia. Jadi ini tidak ada kayak batasan. Ini bisa diakses di semua role, entah itu owner atau operator. Jadi dashboardnya dia meminta tampilkan berapa total transaksi. Ini total transaksi. Dan tampilkan pending, violate, dan sukses. Pending, violate, dan sukses. Dan tabel yang menyimpan 5 data. Ini dia 5 data terbaru. Sini saya belum mengubah untuk ID-nya. Saya ubah dulu. Oke, bagi net. Page. Terus. Jadi saya mulai dari atas. Jadi di sini di sidebar-nya, sidebar. Ini dia jika ada road di panel titik dashboard. Jadi jika user klik dashboard, maka arahkan ke road panel titik dashboard. Ini panel titik dashboard, ini panel titik dashboard. Jadi jika ada klik panel titik dashboard, maka tampilkan kelas dashboard controller dengan metode index. Kelas controller dengan dashboard, kelas controller dengan dashboard kelas controller dengan metode index. Jadi di sini index. Jadi saya mengambil model transaction, code transaction, terus where status pending. Jadi status ini nama kolom, ini value-nya atau datanya. Jika status pending, masukkan ke variabel total pending. Status violate, masukkan ke variabel total violate. Sukses ke total sukses. Ini transaksi code ini artinya jumlahnya transaksi. Masukkan ke total transaction. Terus let transaction ini artinya transaksi terakhir dengan order by, jadi berurutan order by-nya itu dari created at descending dengan pagination. Terus compact lalu kembalikan data ke view backend dashboard.index. Jadi ini yang tampil dashboard.index. Jadi di sini saya tadi ada variabel total transaksi. Ini dia total transaksi. Saya membuat card-nya. Jadi saya bingung di sini masalah tampilannya. Jadi saya hanya membuat card. Terus total pending, variabel total pending, total variabel total violate, sukses juga total sukses. Terus saya di sini kan di sini sudah di sini statistik, buat statistik data dengan total berapa total transaksi, pending, file, dan sukses ini sudah. Terus tampilkan tabel yang menyimpan 5 data transaksi baru ini. Saya membuat di sini tabel. Di sini dia bilang tabel. Jadi saya buat sini tabel. Tabel nomor, jumlah, status, tanggal. Di sini saya berulang for each. Jadi ambil semua data dari variabel latest transaction dengan as atau alias transaksi. Jadi saya ini untuk looping nomor data, nomornya. Ini nomornya dari 1, 2, dan lain. Terus transaksi dengan kolom amount. Itu jumlahnya. Sini ada banyak lama di sini. Ini kolom, ini status sama created ad. Terus dengan data review user ke halaman front end. Saya sudah membuat juga. Ini dia. Jadi saya sini juga bingung masalah tampilannya. Jadi saya hanya membuat tabel juga. Saya mengambilnya dari tabel di sini. Dia bilang tampilkan data review. Jadi hanya saya tampilkan data.
Kita review di sini tabel review, tawuran, review. Tabel review kan ada ID transaksi, rate, comment, dan lain. Jadi saya masukkan di sini. Ini kodenya kan di sini kodenya berrelasi sama transaksi. Dan transaksi 1. Jadi transaksi 1 itu kodenya apa? Saya memasukkan kodenya sama transaksi. Saya masukkan kodenya saja. Jadi mana dashboard, front end, index, terus mana itu? Mana include kayak include. Nah, ini dia. Ini dia include. Salah di sini review. Jadi di sini artinya include front end jadi masih sama panggil include kan folder front end yang di dalamnya file review. Jadi ya saya mengambil data dari file sebelumnya supaya dia konsisten ininya modelnya. Terus saya membuat tabelnya itu pakai Carpenter, review dan lain. Ini jika tidak ada review. Kayaknya itu saja. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.